Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, jin, setan, iblis, nama-nama yang jika disebutkan selalu membuat merinding banyak orang. Banyak orang yang merasa takut di kegelapan atau tempat-tempat yang sepi karena makhluk ini. Seakan makhluk halus ini memiliki kekuatan besar yang selalu mengancam setiap orang. Apakah memang demikian bahwa jin itu memiliki kekuatan besar yang mengancam manusia sehingga perlu ditakuti? Jin, setan, iblis, atau apapun namanya dari makhluk yang sejenis ini memang diberi beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Karena itulah sebenarnya jin sangat takut pada manusia. Makhluk ini memiliki kelemahan dan tak sulit untuk mengalahkannya. Ketakutan jin pada manusia ini kemudian berbalik lantaran ulah manusia sendiri. Jin menjadi semakin berani. Namun karena jin berhasil menakut-nakuti manusia, maka manusia menjadi takut pada jin. Sebagai seorang muslim seharusnya kita tidak boleh takut sama jin, tetapi kita pun tidak menantang jin. Namun jika jin mengganggu, sudah sewajarnya manusia untuk melawannya. Al-Quran mengingatkan kita, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 175. Itu sebabnya Imam Mujahid menyarankan pada kita bahwa setan itu sebenarnya sangat takut oleh salah seorang dari kita, umat manusia. Oleh karena itu apabila kamu mendapatinya, janganlah takut. Karena kalau takut ia akan menunggangi atau mengganggu kalian. Akan tetapi kerasi atau kasarilah dia, pasti ia akan pergi. Penjelasan Imam Mujahid ini berdasarkan pengalamannya sendiri menghadapi jin. Suatu malam ketika Imam Mujahid sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapannya. Lalu Mujahid mendesak dia untuk ditangkap. Akan tetapi ia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga terdengar suara jatuhnya. Setelah itu ia tidak pernah datang lagi. Itu sebabnya Rasul SAW memberitahu kita akan salah satu kelemahan jin, yaitu dengan membacakannya surat As-Sajdah. Jika kita membacanya hingga ayat ke-15 lalu kita sujud, maka jin tak kuasa menahan tangisnya. Rasul SAW bersabda, apabila anak Adam membaca surat As-Sajdah, kemudian ia sujud sajdah ketika membaca ayat sajdahnya ayat ke-15, maka setan akan pergi menangis sambil berkata, aduh celaka dan sialnya nasibku. Bani Adam diperintah sujud, maka kemudian dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku ketika diperintah sujud aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya takut pada manusia, jin sebenarnya mudah dikalahkan oleh manusia. Rasul SAW dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya, ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan, ketika Rasul SAW bermi'raj ke langit dengan mengendarai Burak didampingi malaikat Jibril, Rasul melihat jin ifrit membuntuti dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi SAW. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril kemudian mengajarkan doa kepada Nabi yang bunyinya, aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada melampauinya, segala kebaikan maupun keburukan, dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang.
Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan obornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Suatu ketika Rasul SAW tengah melakukan sholat, lalu datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun Rasul SAW diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya. Maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasul SAW untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasul SAW kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Shad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan. Karena menghormati Nabi Sulaiman yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Tak hanya Nabi SAW yang mengalahkan jin, para sahabatnya pun juga tidak merasa kesulitan untuk mengalahkan dan menaklukkan jin. Hal ini pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW, sang pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hal ini diceritakan oleh Abu Tufail. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Al-Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Akan tetapi Nabi malah berkomentar, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya Khalid kembali ke tempat berhala Uzza. Ketika para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza!" Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi pun berkomentar, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari pengalaman sahabat Nabi Khalid bin Walid ini menjadi bukti nyata bahwa jin sebenarnya tidak sulit untuk dikalahkan. Bahkan sebenarnya jin bisa dibunuh dengan pedang. Fakta mengejutkan justru dialami oleh sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sahabat yang sederhana dan dicintai Rasul SAW ini bahkan pernah membunuh jin dalam sebuah perkelahian. Ammar bin Yasir menuturkan sendiri pengalamannya. "Aku ikut bersama Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia. Lalu ada orang yang tertarik dengan cerita Ammar memerangi jin. Maka Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah SAW mengirimku ke suatu sumur. Tempat beliau SAW mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya. Sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi SAW mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, dan aku pun menceritakan apa yang aku alami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Dengan demikian, jin sebenarnya makhluk yang lemah dan mudah dikalahkan manusia. Bahkan bisa dibunuh dengan benda tajam atau benda keras. Pemirsa Khazanah, safar atau bepergian saat ini sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.
Sebuah perjalanan disebut dengan safar yang secara bahasa berarti membuka. Karena dalam perjalanan akan terbuka atau akan nampak akhlak, perilaku, atau sifat yang sebenarnya dari seseorang. Karena safar atau bepergian sering mendatangkan berbagai macam ujian. Ada masa senang, bosan, penat, susah, serta ada pula masa lapang dan sempit. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, seseorang mengalami ujian dan cobaan atas sikap dan perilaku terhadap segala hal yang ia temui dan rasakan sepanjang perjalanan. Kondisi seperti itu tentunya akan membuka atau akan memperlihatkan kepribadian seseorang yang sesungguhnya. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab menjadikan safar atau bepergian sebagai salah satu tolok ukur dalam mengungkap karakter seseorang, apakah ia baik atau tidak. Dengan demikian, orang yang bepergian atau safar termasuk aktivitas yang tidak biasa dan terbilang berat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan tersendiri atau rukhsah bagi orang yang bersafar atau bepergian dalam menjalankan ibadah. Salah satu bentuk keringanan yang Allah berikan adalah mengqashar atau meringkas solat. Solat 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Juga keringanan lain yang diberikan pada musafir atau orang yang sedang bepergian adalah boleh menjamak atau menggabungkan solatnya, yaitu menggabungkan 2 solat dan dikerjakan di salah satu waktu. Solat zuhur digabung dengan solat asar dan solat maghrib dengan solat isya. Bisa dikerjakan di salah satu waktu solat itu. Bila dikerjakan di waktu solat pertama, solatnya disebut jamak takdim. Sedang bila dikerjakan di waktu solat kedua disebut jamak takhir. Menjamak atau menggabungkan solat lebih umum hukumnya daripada mengqashar atau meringkas solat. Qashar atau meringkas hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tengah safar atau bepergian. Sedangkan menjamak atau menggabungkan solat selain boleh dilakukan orang yang tengah bersafar atau bepergian, juga dapat dilakukan di waktu dan kondisi di luar perjalanan, seperti karena sakit, istihadah, kondisi hujan yang tak kunjung berhenti sehingga menyulitkan untuk berangkat ke masjid, jalanan berlumpur, udara yang dingin, dan keperluan-keperluan yang lain. Lalu berapa jarak perjalanan yang membolehkan seseorang menjamak atau mengqashar solatnya ketika bepergian? Jarak safar atau bolehnya qashar solat menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama adalah perjalanan yang jaraknya sekitar 83 km. Ada pendapat kurang dari itu, yaitu 81 km, dan ada yang menyatakan lebih dari itu. Ukuran jarak ini terhitung dalam perjalanan perginya saja. Dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik yang ditanya tentang qashar solat, beliau menjawab, adalah Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh, beliau solat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Lalu dalam hadis Ibnu Abi Syaibah bahwa jarak qashar solat adalah perjalanan sehari semalam. Hadis ini dan hadis sahih yang menjelaskan jarak safar atau bepergian tidak menunjukkan pembatasan jarak minimal tertentu, tetapi lebih ke pemaparan perbuatan Nabi SAW. Itu sebabnya banyak ulama yang kemudian menyatakan bahwa jarak yang bisa menjadi patokan dibolehkannya sholat qashar atau meringkas sholat adalah urf atau kebiasaan di satu masyarakat. Jika orang-orang menilai perjalanan sudah sebagai safar, maka boleh diqashar, yaitu perjalanan yang umumnya orang membawa bekal. Kalau di masyarakat kita, dia sudah bawa pakaian ganti, bawa sangu, sudah terimage di benaknya, ini sudah safar. Menukil pendapat Ibnu Qudamah bahwa penetapan batas bersifat tauqif tidak boleh hanya didasarkan kepada pendapat semata. Selama seseorang sebagai musafir, maka boleh dia melakukan qashar. Jika seseorang sudah berada di jarak minimal yang disebut safar dalam kondisi safar dengan niatnya dan sudah keluar dari tempat tinggalnya, maka ia boleh melakukan qashar solat, yaitu menjadikan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga boleh melakukan jamak, yaitu menggabungkan 2 solat di salah satu waktunya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Wallahu a'lam.
Allah juga memberikan keringanan bagi para musafir yang ingin tetap meraih pahala melaksanakan sholat sunnah meski dalam keadaan tengah berada di atas kendaraan. Para musafir diperkenankan untuk dapat mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang dituju oleh kendaraan tersebut. Namun khusus untuk sholat wajib tetap harus dilakukan setelah turun dari kendaraan. Para musafir juga Allah beri keringanan saat hendak berwudu. Mereka cukup mengusap sepatunya saat hendak membasuh kaki saat wudu. Mengusap khuf ini boleh dilakukan selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim. Hadis riwayat Muslim. Bila dalam perjalanan seorang musafir kesulitan mendapatkan air untuk berwudu, lagi-lagi Allah Ta'ala memberikan keringanan dengan cara bertayamum. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Bertayamum bagi musafir menurut ulama lebih utama dibandingkan dengan seorang yang mukim saat tidak ditemukan air atau sulit menggunakan air. Meskipun orang yang bepergian mendapatkan keringanan seperti ini, namun ia akan dicatat mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang mukim. Musafir yang melakukan sholat 2 rakaat secara qashar atau ringkas, maka itu dicatat seperti mengerjakan sempurna 4 rakaat. Itulah kemudahan yang Allah berikan bagi hambanya. Nabi SAW bersabda, jika seseorang sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau ketika ia sehat. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Khazanah, akhir-akhir ini kita merasakan suhu udara yang tidak stabil. Saat panas terasa sangat panas, tidak seperti biasanya. Saat sejuk juga sangat terasa sejuk. Pertanda apakah ini? Banyak orang mengaitkan cuaca tidak menentu menjadi pertanda perubahan dunia yang kemudian dikaitkan dengan akhir zaman. Dan banyak lagi komentar dari fenomena ini. Terlepas dari itu semua, ada hadis Nabi SAW yang menarik untuk disimak. Bahwa neraka yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu kala bisa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar ini diriwayatkan Imam dalam kumpulan hadis-hadis sahihnya bahwa Abu Hurairah mengatakan neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, "Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain." Allah lalu mengizinkannya menghembuskan napas 2 kali. Sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan neraka itu bisa mempengaruhi suhu di dunia? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, memang wajar jika dipertanyakan bagaimana mungkin cuaca dan suhu udara di dunia itu dipengaruhi oleh suhu neraka. Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan, tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatatnya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tunda solatmu sampai udara terasa sejuk, karena udara yang panas itu berasal dari neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Terlepas dari masalah pengaruh suhu neraka dan pengaruhnya pada suhu dunia, sumber akurat menyebutkan bahwa neraka memang termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang membaca penjelasan tentang neraka dalam Al-Quran dan hadis akan mengetahui bahwasanya neraka adalah sebuah ciptaan Allah yang dapat melihat, berbicara, dan menyampaikan keluh kesah. Al-Quran memberitahu kita bahwa neraka dapat melihat para penghuninya dari kejauhan ketika mereka sedang menuju ke arahnya.
Kemudian ia akan mengeluarkan teriakan-teriakan yang menakutkan sebagai pertanda betapa besar amarah, kegeraman, dan kebenciannya terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 12. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, seseorang akan diseret ke neraka dan neraka akan menciutkan dirinya. Allah kemudian berfirman, ada apa dengan engkau? Neraka menjawab, orang itu berusaha mencari perlindungan kepadamu dari aku. Allah berfirman, bebaskan hambaku. Seseorang lagi diseret ke neraka dan orang itu berkata, oh Tuhanku, aku tidak mengharapkan hal ini darimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang engkau harapkan? Orang itu berkata, bahwa ampunanmu juga akan diberikan kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada neraka, bebaskan hambaku. Seorang yang lain lagi diseret ke neraka. Lalu neraka menyemburkan udara seperti keledai mendengus kepada seekor unta. Kemudian neraka menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat sebuah leher akan menjulur dari neraka. Leher tersebut mempunyai dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, dan lidah untuk berbicara. Leher tersebut berkata, saya ditunjuk untuk mengawasi 3 jenis manusia, penguasa yang lalim dan sombong, orang yang meminta kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang suka membuat gambar. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.